Tapi mungkin dari sini ntar kalau mimpi. Di sini gue catat bener. Gue nggak sengajain juga pengen mimpi. Cuman kalau mimpi gue akan inget-inget. Coba gue inget-inget nanti gue konsultasi sama lo lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman. Nah ini bersama saya sekarang sudah terlihat ya ada sosok penampakan. Tentunya udah ngeri duluan ini. Mau diapain ya? Iya. Sebelumnya Cing saya terima kasih buat Cing Abdul Aryan nih ya. Sama-sama, terima kasih juga Reza udah kesini. Tadi Sugeng Rahayu itu artinya apa sih? Itu Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Jadi Sampurasun itu salam Sunda, Cing. Iya. Sampurasun, sampurna ning ingsun. Artinya ketika saya bilang Sampurasun, itu saya mendoakan yang menonton supaya menyempurnakan dirinya. Gitu. Terus jawabannya itu Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semuanya dalam keselamatan, sejahtera sentosa. Gitu. Gitu. Itu salam Sunda sih. Sunda ya. Iya. Terima kasih Cing udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan nih di konten saya nih Cing. Sama-sama, terima kasih juga udah datang ke sini. Ini Cing kenapa dingin tak? Iya, apa mau diapain ini? Gue mau diruqyah. Enggak. Bukan Cing, enggak gitu. Jadi di konten saya ini Cing ada namanya tabir mimpi Cing. Waduh. Tabir mimpi. Nah, tabir mimpi ini adalah konten-konten di mana menerjemahkan arti mimpi. Nah, syarat mimpi yang bisa diterjemahkan atau kemungkinan ada artinya itu minimal udah lewat 3 hari Cing. Oke. Tapi masih hafal detail nih, masih inget. Terus apalagi masih misalnya gue masih inget terus penasaran detailnya, sosoknya, bendanya, detail alur cerita tuh masih hafal detail. Nah itu kemungkinan ada. Walaupun udah lama. Ada Cing. Ada, ya udah lama banget waktu gue kecil ini masih ingat sampai sekarang. Wah. Boleh, itu masih boleh? Boleh. Ini berarti udah bertahun-tahun ya waktu gue SD ini. Gue itu takut banget sama hansip. Oke. Waktu itu sampai akhirnya gue kebawa mimpi nih. Mimpinya itu gue lewat ke pos hansip. Ingat deh gue udah helmnya 3 tuh, yang putih-putih gitu. Sama hansipnya gue malah ditangkep beneran. Ketangkep sama hansipnya? Ditangkep sama hansipnya karena takut sama hansip. Takut sama hansip. Jadi hansipnya itu nangkep karena dia tahu gue takut sama hansip. Lo nggak boleh takut sama hansip. Tapi sebelumnya Encing emang takut sama hansip? Takut sama hansip tuh. Tidurnya, sebelum mimpi? Iya, enggak. Dalam kehidupan sebenarnya gue emang takut sama hansip. Waktu kecil tuh. Umur TK lah. Umur TK, umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Sampai gue kebawa mimpi akhirnya. Itu terjadi karena gue kalau mau ke rumah gue tuh harus lewatin pos hansip. Gue nggak tahu kenapa jadinya gue takut sama hansip. Akhirnya kebawa mimpi, gue ditangkap hansip gara-gara si hansip tahu bahwa gue takut sama hansip. Lo nggak boleh takut sama hansip gitu. Nah sebelum saya jawab nih tadi mimpinya Encing nih, karena mungkin masih banyak yang belum tahu juga bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Mungkin bagi Encing juga kayak masih memang mimpi bisa ada artinya. Mungkin masih ada seperti pertimbangan seperti itu kan. Nah kalau yang saya ketahui tuh Cing, mimpi itu kan ada bunga tidur, ada lucid dream, ada precognitive dream. Nah kalau yang mimpi bunga tidur itu mimpi luapan kayak emosi, kenangan yang belum tersampaikan dalam bawah sadar kita tuh. Gitu. Nah kalau lucid dream itu mimpi sadar. Mimpi sadar. Jadi kalau misalnya kita lagi mimpi tuh, ini gue lagi mimpi nih, gue harus bangun. Itu termasuk lucid dream tuh. Nah nanti ada tingkatannya yang bisa kayak mengendalikan mimpi, mengontrol mimpi itu di lucid dream. Nah kalau precognitive dream ini mimpi yang kemungkinan pesan. Kalau orang kita mewangsit sebutnya gitu Cing, ada untuk kejadian masa depan atau segala macam. Nah ini kalau tadi yang Encing tadi sampaikan tuh mimpinya tuh berawal dari takut sama hansip. Iya. Gitu. Nah, jadi mimpinya itu sebenarnya itu kolaborasi tuh Cing. Jadi mimpi memang ada alam bawah sadar yang kena ketakutan yang mendasar. Tapi di situ ada pesannya juga kan ketika Encing bermimpi terus ditangkap karena lu Encing juga udah tahu maksudnya kan jangan takut sama hansip akhirnya. Seperti itu. Nah, terkadang mimpi-mimpi itu tersebut kan kita kalau dibahas secara ilmunya itu ada frekuensinya tuh Cing, gelombang otak gitu kan. Tidur itu kan frekuensi delta, maaf.
delta itu 0,5 sampai 4 Hz. Nah, kalau frekuensinya di atasnya delta itu ada namanya theta, metafisik. Itu frekuensinya 4 sampai 8 Hz. Itu metafisik itu, Cing. Jadi kalau misalnya kayak kita penampakan segala macam itu frekuensi itu. Nah, kan selain mimpi itu, Cing, ada nggak? Cing, mimpi lagi? Ini yang keinget lagi ya? Ini kan udah ketemu tuh artinya maksudnya. Keinget lagi, ini ada gue punya temen yang rajin ibadah. Tapi di mimpi itu, gue ngelihat dia lagi nonton bokep. Di mimpi itu? Di mimpi itu. Kelihatan nih lagi ngobrol, dia lagi megang handphone. Di handphonenya itu nonton bokep. Padahal dia aslinya dia tuh ahli ibadah. Nah itu sebelum bermimpi, Cing, ada informasi yang didapatkan nggak untuk orang itu sebelumnya? Kalau tadi kan yang hancip takut duluan tuh. Nggak ada. Gue tahu dia ahli ibadah dan di kehidupan aslinya pun dia memang ahli sering ibadah gitu. Itu mimpinya kalau misalnya kita bicara mimpi itu kan kayak rangkuman tuh, Cing. Ada rentetan cerita ini enggak yang mengantarkan ke situ? Karena mimpi itu yang saya ketahui itu, Cing, itu ada rangkaian simbol-simbol di mimpi. Jadi itu kalau dirangkum memunculkan arti mimpi. Nah, itu kan mimpinya pendek banget tuh. Dia itu saat itu dia lagi datang ke gue untuk minjem uang. Untuk minjem uang sambil nenteng-nenteng handphone. Sambil nenteng-nenteng handphone gitu. Jadi ngobrol-ngobrol terus gue kelihatan, kalau lagi nonton apa aja dia tuh. Kelihatan gambar pause-nya. Lagi di pause gitu, gitu dia ngobrol sama gue, ada gambar bokep. Gue tahu ini film bokep nih. Nah, putus sampai di situ. Nggak jadi gue minjemin uang atau gue kasih atau enggak, gue nggak tahu. Nggak, putus di situ aja tuh. Itu kapan kejadian, Cing? Udah lama ya? Minggu-minggu lalu lah. Minggu lalu. Setelah itu udah ketemu lagi sama orangnya belum? Udah ketemu. Ada sesuatu hal yang Cing alami yang berbeda nggak sama orang itu? Enggak. Dengan berkaitan dengan mimpi tadi? Enggak ada. Belum. Apa gua nggak perhatiin ya? Biasa aja sih. Gitu. Karena gini, Cing, kalau lihat dari mimpinya tapi itu Allah bisa juga ya. Kalau lihat dari rangkaian mimpinya, dia datang kencing kan, terus maksudnya mau minjem uang, tapi dia bawa handphone, dan ternyata di handphonenya itu ada pause gambar atau video yang tidak sesuai dengan realita dia. Itu bisa ada dua kemungkinan tuh. Ada kemungkinannya adalah artinya dia di mimpi itu ada yang memberikan pesan atau ngasih tahu kencing bahwa sebagaimanapun orang terlihat nampak di realitanya, itu pasti menyembunyikan sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Ada celahnya lah gitu ya. Saya nggak bilang bahwa mungkin itu dia kayak aslinya mau kayak gini, nggak gitu juga sih ya, karena mungkin orangnya juga mungkin kalau dia omongin kali tahu kan. Gitu. Artinya sih itu mungkin, Cing. Lebih ke situ gitu. Jadi mengartikan bahwa itu orang itu gitu. Nah, kalau mimpi yang dampak yang ke gue nya itu mimpi yang kayak gimana ya misalnya kalau dampaknya kencing itu adalah kayak misalnya contoh ya, misalnya Cing suatu hari bermimpi tuh, di mimpinya itu sampai ke Encing bangun, mungkin sampai sekarang masih kepikiran, terus kebawa perasaan gitu. Dan ketika pas Encing menjalani kehidupan kayak ini kayaknya gua ini kan nyambung sama mimpi gua nih kayaknya gitu misalnya. Yang tadi juga sama dualisme kan, Cing. Buat dia ngasih tahu orang itu ternyata seperti itu. Nah, Kencingnya ngasih tahu supaya waspada. Jadi jangan pernah melihat orang itu full dari penampilan luar, kelihatan segi fisik atau penampakan yang kita kenal aja. Karena kita kan nggak hidup sama dia 24 jam nih berarti. Nah, dari dia ngasih kencingnya, kalau posisi kencing yang mimpi tadi itu ngasih alarm lah, warning gitu. Oke, kencing mungkin melihat dia sosok yang ahli ibadah, tapi ingat bahwa dia tetap manusia, ada salahnya. Jangan sampai membutakan mata hatinya bahwa entar misalnya kalau dia minjem apapun gua kasih lah misalnya gitu kan, tanpa dipertimbangkan misalnya. Ada tetap dualismenya ada. Apa lagi ya mimpi gua sampai ini ya, mimpinya seorang komedian ya begini ya, jadi kadang-kadang aneh-aneh gitu. Gue pernah mimpi di Uber karena gue maling. Karena gue saat itu cuman detailnya gue nggak tahu ya. Cuma yang gue ingat adalah gue pernah bangun tuh ngos-ngosan karena saat itu gue terbangun karena mimpi gue dikejar-kejar sama orang karena gue maling sesuatu. Nah, maling apanya gue nggak ingat gitu, terus dikejar-kejar, prosesnya juga nggak inget, cuman ya gitu, mimpi itu adalah tentang gue dikejar-kejar sama orang karena gue maling. maling. Nah, sebenarnya gini, untuk mimpi itu kan yang gue pelajari tuh, Cing, yang gue pahami ya, Cing. Jadi
mimpi yang benar-benar ada artinya dan berpengaruh buat kehidupan kita di masa depan itu adalah mimpi yang minimal udah 3 hari kan tuh tadi, tapi masih hafal detail lengkap. Nah jadi kalau kemungkinan nggak hafal detail lengkap, itu kemungkinan ya hanya bunga tidur. Oh gitu. Gitu, hanya terbawa, walaupun mimpinya kayak misalnya, gue pernah mimpi dibawa ke langit misalnya gitu, tapi hanya itu doang gitu ibaratnya, atau mimpi detail gitu ya. Detail, yang detail lengkap itu cing. Yang terkadang kan cing juga mungkin mikir, kalau mimpi kan kita selalu nggak ada warna tuh di mimpi mah. Iya. Nah, hitam putih. Nah, tapi kalau misalnya mimpi yang ada artinya, bahkan kita ingat warnanya. Oh. Gitu nih orang kayak misalnya mimpi datang di rumah ada ular tuh, pas misalnya cing mau ketemu siapa, ada ularnya warna hitam, gitu. Ada ular warna kuning. Nah kalau mimpi yang mengandung arti itu misalnya rangkaian ceritanya itu yang di luar kebiasaan kita mimpi. Gitu, kayak umumnya kan gitu tuh, umumnya kalau mimpi itu hitam putih pasti kan. Yeah. Tapi kalau mimpi yang ada pesannya itu ada warnanya jelas. Terus ada kalimat-kalimat yang menentukan apakah mimpi itu mimpi untuk warning untuk masa depan, atau untuk kayak misalnya memperingatkan bahwa cing, yang kemarin dilakukan tuh nggak kayak gitu, harusnya kayak gini gitu. Oh iya. Gue nggak pernah ini sih. Waktu habis mimpi ya udah lewat aja, nggak ada inget detail-detailnya. Pada saat gue baru selesai mimpi tuh gue ingat detailnya tuh ingat. Cuman ya karena lewat 3 hari lagi, udah lupa lagi aja, gitu. Iya. Itu emang nggak ada arti, itu lebih banyak bunga tidur. Lebih banyak bunga tidur. Yang tadi encing ya. Gitu. Kecuali yang tadi rasa takut tadi tuh. Kalau yang rasa takut itu memang memberikan kencing arahan sebenarnya kan. Memang takut sama hansip, terus ke bawah ke mimpi. Tapi selesai mimpi itu encing masih takut sama hansip nggak? Ya masih. Kalau lewat pos hansip tuh bawahnya kabur. Sampai sekarang? Enggak. Udah mulai sekolah, udah SD sih enggak. Iya, dulu sempet takut gitu. Sempet gara-gara mimpi itu takut beneran ditangkap. Beneran gitu. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh dulu takut sama hansip. Nggak tahu kenapa. Takut aja gitu. Takut aja ngeliat ini ya, lihat hansip itu. Gitu. Iya. Setiap orang kan punya kayak fobia sendiri ya. Mungkin dulu waktu kecil nyancing itu yang dapat. Tapi kalau dari mimpi yang Cing ceritain itu lebih kebanyakan sih dari kayak mimpi bunga tidur tuh Cing. Gitu, luapan apa yang kejadian di keseharian itu masuk ke alam bawah sadar, di mimpi muncul. Lebih ke sana kebanyakannya. Yeah. Alhamdulillahnya gitu kan. Iya, nanti kalau gua mimpi gua apalin dah. Jadinya runutannya siapa tahu itu pertanda kan. Karena memang mimpi ada yang punya arti kan? Ada yang punya arti. Tapi justru gini Cing, justru kalau digitu-gituin malah malah sebenarnya. Ada juga orang yang dulu waktu saya masih siaran tuh kan suka baca tabir mimpi, dia mimpi dicatat, diartiin gitu kan. Justru kalau itu kayak merusak kinerja semesta sendiri. Gitu. Justru kalau misalnya mimpi yang kita udah biasa aja lah, mimpi bunga tidur, walaupun penasaran walaupun segala macam, tapi kita 3 hari lewat tuh, ternyata 3 hari ini kok masih keingetan, masih inget detail. Gitu, semuanya jelas awal sampai akhir. Jadi bukan sinopsis gitu ya. Nah, itu yang ada arti. Justru kalau tadi inget deh, justru itu malah merusak itunya. Merusak ya? Iya, karena selama ini gue nggak ada yang ngajak ngomong juga, habis mimpi apa lo gitu kan. Iya. Baru lo doang yang nanya nih. Iya. Jadi, ya sebenarnya mungkin ada kali ya. Mungkin yang sebagai pertanda, tapi gue nggak ngeh. Gitu. Atau mungkin juga ada mimpi yang sebagai pertanda dan itu udah encing jalani dan udah selesai. Karena biasanya kalau ada mimpi yang pertanda, terus itu belum selesai misinya lah ya, itu pasti masih inget. Nah, kemungkinan besar kalau Cing sekarang mimpi ya pasti ada lah ya mimpi pertanda mungkin, cuma udah nggak inget. Nah berarti itu udah dijalani, udah selesai Cing. Gitu, kayak arahan-arahannya. Iya, misinya udah terselesaikan lah. Udah terselesaikan dengan benar gitu. Ada juga orang yang ngomong soal masalah deja vu segala macam, itu beda tuh sama mimpi Cing. Beda lagi ya. Gitu. Jadi dengan pertemuan ini bahwa bisa diambil kesimpulan encing kalaupun ada mimpinya udah terselesaikan dengan baik. Misinya incomplete ya. Iya. Tapi mungkin dari sini ntar kalau mimpi di sini gue catat bener. Gue nggak sengajain juga pengen mimpi, cuman kalau mimpi gue akan inget-inget, coba gue inget-inget, nanti gue konsultasi sama lo lagi. Siap. Konsultasi lah, kita ngobrol gini aja ya. Ya sekali lagi Cing, makasih Cing sama-sama, terima kasih kesempatan waktunya nih ya. Maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Sukses terus dengan
channel YouTube-nya dengan apapun yang ada. Siap. Ya, rahmat berkah melimpah, sehat Amin, semuanya, amin. makmur semuanya ya. Amin ya Allah. Yang penting kita mah sehat ya. Benar, Sehat pikiran, sehat hati gitu ya. Cing. Benar, Dengan iya. kondisi kayak Amin, gini amin. gitu ya. Terima kasih Cing. Sampai Sama-sama. ketemu lagi di konten selanjutnya. Iya. Nah, teman-teman, setiap apapun yang tadi saya sampaikan atau ngobrol sama Encing, tetap ya kaji dan olah lagi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kayak apapun ditelan mentah-mentah nggak enak katanya. Nggak enak, harus Bubur matang dimakan, dulu. harus matang Iya. dulu baru dimakan gitu kan. Yang pasti yang selalu saya sampaikan adalah jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, ada Cing Abdel Aryan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.